di siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangan dan kegigihannya kita bisa merasakan indahnya Islam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara Kiki siang hari ini yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Nur Rahman. Pada Ustadz kita persilakan. Langsung gitu. Kira ada tilang dulu, nggak ada. Langsung. Baik. Tes. Tes 1 2. Nah. Ikhwani fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faqallahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Ikhwati iman, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kembali saya bersyukur pada Allah, dan kita semua patut bersyukur pada Allah SWT bisa bertemu kembali setelah Ramadan yang lalu kita bertemu, dan sekarang di bulan Muharram. Masih di bulan Muharram ya, insyaallah. Tanggal berapa Muharram sekarang? Iya. Kalau Muharram biasa agak lupa-lupa ingat ya, kalau bulan Islam ya. Pertengahan bulan, jelas masih pertengahan bulan ya, tanggal 16 atau 17-an. Ayyuhal, kita mengetahui sama-sama bahwa Ramadan yang sudah kita lewati, bulan yang penuh dengan keberkahan, rentetan-rentetan ibadah sangat banyak kita lakukan, sehingga memang pengajiannya sangat menarik dan setiap hari. Terus masuk ke bulan Syawal ada pengajian ya? Ada juga ya? Ada terus teman. Langsung mulai ya, nggak pakai libur dulu ya. Ya, di bulan Syawal kalau kita lihat fenomenanya semakin menurun gitu ya. Semakin menurun, pengajiannya makin turun, kegiatan-kegiatan agama semakin menurun, padahal yang namanya Syawal itu mestinya meningkat, karena arti dari Syawal itu adalah peningkatan gitu. Kemudian masuk Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah, kemudian sekarang kita berada di bulan Muharram yang sangat luar biasa. Berarti kita berada di awal tahun 1435 Hijriah. Subhanallah. Sebenarnya bulan-bulan Islam dari dulu memang udah ada. Sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada itu bulan-bulan Muharram, Safar dan seterusnya. Tapi tahun Islam baru dimulai pada masa siapa? Ini jarang-jarang kita ketahui ini. Kita punya tahun kan, kalau tahun Masehi ada 2013. Sedangkan tahun Islam sekarang cuma 1435, kan jauh bedanya kan? Bedanya jauh sekali gitu kan. Karena memang kita baru dibuat tahun Islam itu pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Begitu ya. Ya. Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain sering kali bertanya, kita punya bulan tapi nggak punya tahun gitu. Gimana catat sejarah? Maka Nabi terkenal ketika dia lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah ya. Nanti gimana? Gak ada tahunnya ya. Tanggalnya ada tahun 12 Rabiul Awal, tapi tahunnya nggak ada. Disebutnya tahun gajah gitu. Memang belum ada tahun saat itu. Ya. Kalender Islam belum punya. Kalender Islam baru ada pada masa Umar bin Khattab. Dan yang paling menarik dari kisah dialog Umar dengan para sahabat adalah menentukan tahun itu di mana, gitu kan? Apakah ketika Rasulullah SAW lahir,
Apakah Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu atau ketika Rasulullah wafat, kan gitu ya? Itu banyak perdebatan, bukan perdebatan ini, banyak sekali pendapat begitu ya. Pendapat. Maka Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain mengumpulkan orang-orang yang hijrah pada Rasulullah SAW dengan Rasulullah SAW, dan kemudian menyatakan bahwa permulaan tahun dimulai pada masa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Gitu ya, itu yang menarik ya. Kenapa? Karena suksesi Islam diawali dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Itu yang akan kita bahas lebih detail nanti ya. Goflah, sebelum saya menyampaikan materi, mungkin ada yang belum kenal dengan saya kenalkan kembali, Nur Rahman Abu Hana. Tinggal di Mampang Perapatan, Jalan Bangka 4, nomor 28C, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Aktivitas masih sebagai pengurus pusat LPPD Khairul Ummah, sebagai konsultan zakat, Las Tabung Amanah Umat Bekasi, dan Direktur Yayasan Lazim Jakarta, relawan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, dan sekarang lagi konsentrasi ke Mesir ya, ada memberikan bantuan ke Mesir dan Syria. Kemudian Direktur Forum Kajian Islam Kontemporer, Managing Director Mitra Anda, dan sebagai trainer, motivator, mubalik, dan dosen. Itu aktivitas yang saya kerjakan. Baik, ikhwati barakallah. Tema kita adalah hijrah titik tolak suksesi Islam. Hijrah titik tolak suksesi Islam. Betul nggak sih hijrah itu titik tolak suksesi? Artinya kesuksesan Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Karena sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, luar biasa perlakuan umat Islam di seluruh jazirah Arab ya, dizolimi, diintimidasi dan sebagainya. Ini yang terjadi. Baik, sebelum kita masuk kajian lebih detail, kita baca dulu sama-sama surat At-Taubah ayat 20. Saya baca, kemudian bisa ikuti bareng-bareng ya, insyaallah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Nah, pasnya nggak sampai gini ya. Padahal belum habis tuh ya, belum sampai titik gitu ya. Titiknya sampai di a'zamu darajatan indallah ya. Baik, kita ulangi lagi, jangan sampai putus sampai yang saya baca ya, ikutin aja. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Ya. A'zamu darajatan 'indallah. A'zamu darajatan 'indallah. Wa ulaika humul faizun. Wa ulaika humul faizun. Ya, baik. Ini sebuah informasi yang Allah beritahukan kepada kita semua, bahwa kata Allah adalah mereka orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, Allah katakan orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka derajatnya lebih tinggi dari siapa? Gitu ya. Itu ya. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bicara tentang bagaimana orang-orang yang sibuk dengan melaksanakan ibadah haji dan mengurus ibadah haji. Kalau ibadah haji dari zaman Nabi Adam, dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada ya, gitu kan? Ya, maka orang-orang jahiliyah juga melaksanakan ibadah haji sama. Termasuk diantaranya adalah kaum muslimin, sudah ada ibadah haji, tawaf dan sebagainya sudah ada. Maka Allah katakan di ayat sebelumnya, di dalam ayat ayat 19-nya Allah katakan,
aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah orang-orang yang memberikan minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji? Apakah orang-orang yang memang mereka sedang konsentrasi ibadah haji, ya, ritual haji menjadi sesuatu yang menjadi besar pada saat itu dia sibuk di sana, kata Allah, apakah mereka engkau samakan dengan orang-orang yang mengerjakan, yang berjihad di jalan Allah? Ya, kata Allah, la yastawuna indallah, mereka nggak sama, ya, nggak sama. Gak sama maksudnya dijawab sama Allah di ayat ini. A'zumu darajatan indallah. Justru orang-orang yang sibuk dengan ritualnya dibanding sama orang yang berjuang di jalan Allah dan berhijrah di jalan Allah, itu jauh lebih tinggi mereka yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Kadang-kadang kan gitu ya. Kalau masalah ibadah ritual kan kita kadang luar biasa gigihnya, getolnya, tapi ketika ada ibadah non ritual kita lemes gitu. Jadi ini harusnya jangan sampai dibalik ya. Maka Allah katakan demikian. Dan mereka itu kata Allah, yang mereka berhijrah dan berjihad di jalan Allah adalah ulaika humul faizun. Mereka mendapatkan kesuksesan, mereka mendapatkan kemenangan. Ya. Ikhwati marhaballah, saya akan kembali mengulas tentang tujuan hijrah Nabi ke Madinah. Apa sih tujuannya gitu ya? Ada beberapa poin dalam sirah nabawiyah yang kita bisa ambil kesimpulan, paling tidak ada 6 tujuan dari hijrah Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah, yaitu membela orang yang membela Allah dan Rasulnya dan membangun peradaban baru. Ini satu. Karena Islam belum punya peradaban saat itu. Masih gabung dengan orang-orang jahiliyah. Kemudian yang kedua, menghindari peperangan untuk keamanan bagi orang-orang yang lemah seperti hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Orang Islam kalau nggak berhijrah itu dibunuhin. Makanya sama dengan terjadi di Syria sekarang ya. Orang di Syria itu semua dibunuhin sama orang-orang Syiah. Ya. Sehingga Turki, Erdogan membuka peluang untuk orang-orang Syria hijrah di Turki. Udah berapa juta atau orang yang masuk ke Turki ya. Subhanallah. Dan diberlakukan sama seperti warganya sendiri oleh pemerintahan Turki. Subhanallah. Apa? Untuk melindungi mereka. Hijrah itu berlaku ya. Berlaku juga saat ini berlaku. Kemudian mengungsi dan bersifat sementara. Kalau udah tempatnya nggak aman, maka berhijrah. Itu solusinya. Kalau kita rumahnya dekat kali misalkan, udah musim hujan masih di situ aja. Kita kan namanya bodoh banget kan gitu. Udah tahu hujan terus menerus, kita bertahan diri bisa mati kita di tempat. Yang penting adalah bagaimana kita menyelamatkan dulu anak kita dan diri kita dan keluarga kita dari musibah ini, maka kita berhijrah. Gitu. Memenuhi panggilan iman bagi seluruh kaum muslimin ketika ada panggilan hijrah ke Madinah, maka 100% kaum muslimin di Mekah semuanya hijrah ke Madinah ketika Nabi SAW memerintahkan hijrah ke Madinah. Dan kelima adalah bentuk mobilitas umum bagi seluruh kaum muslimin ke kota Madinah. Ya, membentuk mobilitas umum untuk mengokohkan basis sosial dan basis geografis. Dan yang keenam adalah kebijakan hijrah seperti ini pada masa Rasulullah SAW adalah panggilan keimanan, juga merupakan kebijakan politik Islam untuk menghadapi tantangan musuh dari luar Madinah. Ayyuhal ya, kondisi umat saat itu memang sangat parah sampai Nabi SAW berdoa, ya Allah, selamatkan orang-orang mukmin yang dalam kondisi lemah. Saat itu kondisi umat Islam sangat lemah. Dan Allah SWT memberikan jaminan kepada mereka yang berhijrah bersama Rasulullah dengan jaminan kebaikan di dunia dan balasan surga di akhirat. Firman-Nya Allah katakan, "Walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar balasannya kalau mereka mengetahui. Ya, orang-orang yang berhijrah itu Allah berikan sebuah kompensasi di dunia, dia mendapatkan hasanah, kecukupan, kebaikan dan kebagusan gitu kan. Dan kemudian di akhirat Allah balas lebih besar lagi.
Ikhwatiman, ini paling tidak cuplikan sedikit tentang bagaimana kondisi umat Islam saat sebelum hijrah. Kita akan sedikit, nanti akan kita lihat. Ya. Sebelum hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat, kaum muslimin mayoritas, awal mulanya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Di embargo. Kayak sekarang saudara kita di Gaza ya. Hari ini kita lihat beritanya. Banyak terancam sekali kematian di Gaza. Kenapa? Karena semua bantuan yang mestinya dipasok dari Mesir sekarang ditutup. Semua juga termasuk terowongan-terowongan bawah tanah sudah ditutup oleh Israel. Sehingga bantuan sangat sulit. Bahkan sekarang air dan listrik dimatikan ya. Anda bisa bayangin tuh kondisi umat Islam di Palestina, di Gaza ya, dahsyat luar biasa. Ini terjadi. Tapi untuk mereka apakah harus hijrah? Kan gitu kan? Lain ya, untuk mereka lain ya. Mereka tidak bisa hijrah. Bahkan mereka punya hak. Seperti kita dijajah oleh Belanda. Yang berhak siapa? Belanda atau kita di negeri ini? Itu asli tanah Palestina. Israel bikin negara di Palestina tahun 1947 gitu. Itu baru bikin. Lalu mengapa kita menyerahkan kepada penjajah kan gitu? Ya, itu harus kita pertahankan. Gitu. Di embargo pun kita bisa bertahan. Rasulullah pernah diboikot 3 bulan gak makan deh. Betul? Di Mekah pernah 3 bulan tidak makan. Sampai perut Rasulullah diganjal oleh batu. Itu luar biasa. Pernah gak kita kayak gitu? Hah? Ya Allah ya Rabbi. Pada Rasulullah ada orang yang dijamin masuk surga. Ternyata masuk surga itu susah juga. Ya, gak gampang. Gak cuma sholat, puasa, zakat, haji, kemudian kita masuk surga. Siapa yang bilang begitu kan gitu ya? Ya. Gak bisa. Emang Islam cuma itu aja kan gitu kan? Banyak ya. Islam tuh banyak sekali yang harus kita lakukan. Intimidasi dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Penyiksaan, penganiayaan juga dilakukan. Bahkan pengusiran. Dan yang terakhir adalah pembunuhan. Banyak umat Islam dibunuh oleh orang-orang kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an untuk memberikan jaminan kepada mereka. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah Maha, pada sisinya adalah pahala yang sangat baik. Subhanallah, ini hebat sekali ya. Allah memberikan jaminan kepada orang yang berhijrah, baik mereka yang terbunuh dalam perjalanan atau yang sampai ke daerah Madinah, Allah berikan sebuah ampunan dosa, bahkan jaminan surga. Mereka banyak sekali kaum muslimin yang terbunuh di wilayahnya sebelum mereka hijrah. Maka Allah jamin mereka akan mendapatkan jaminan surga. Nah, ini sedikit cuplikan filmnya, kita akan lihat bagaimana orang-orang kafir. Ini dilihat kayak gini, pakaian kayak gini bukan Islam ya. Ini orang kafir Quraisy ini. Ya, ini Abu Sufyan, Abu Jahal ketika mereka masih kafir ya. Jadi kadang-kadang orang Indonesia kalau pakai sorban, pakai jubah, cium tangan ya kan. Kanan kiri, depan belakang, apa nih? Ya ini ahli surga. Padahal ini orang kafir nih ya. Yang begini ini orang kafir dulu ya. Ini pakaian dulu ya, namanya pakaian itu simbol kekayaan, simbol kemewahan. Maka Nabi SAW pernah mengatakan ithbal itu dilarang. Kenapa? Karena bentuk kekayaan itu adalah ithbal, pakaian. Udah meliwati mata kaki, maka dia masuk neraka, kata Nabi seperti itu. Kenapa? Karena simbol kesombongan. Orang yang punya pakaian lebih banyak, lebih panjang, melebihi mata kakinya, dia sombong. Dan karena kesombongan begitu itu ya. Itu dulu pada masa umat Islam sangat susah ya, sangat susah, dan pakaian itu sangat mahal ya. Sekarang kan pakaian udah banyak ya. Industri apa namanya itu? Industri tekstil udah banyak gitu lah. Kalau dulu ya Allah itu pakaian mahal banget, sampai Umar bin Khattab dapat jatah kain sebagai khalifah itu sedikit. Maka ketika Umar melihat pakaiannya panjang,
diprotes oleh rakyatnya, wahai Umar, engkau telah korupsi. Kenapa? Jatahmu tidak segitu. Dipanggillah anaknya Abdullah bin Umar. Tolong terangkan kepada mereka yang menyatakan ini. Baru dibilang, betul. Ayahku menggunakan pakaian bukan dirinya, tapi pakaian saya juga. Kenapa? Kalau ayahku menggunakan pakaian jatahnya, maka dia lututnya kelihatan karena tingginya Umar. Maka kuberikan jatahku kepada ayah supaya bisa menutup auratnya lebih panjang. Oh begitu. Karena memang pakaian itu sangat mahal ya, sangat mahal. Baik, kita lihat, jangan sampai nanti kita lihat orang kayak gini, ya. Kemudian kita anggap sebagai ulama, sebagai ustadz. Orang-orang Syiah juga pakainya begitu semua, ya. Baik, kita buka. محمد يعده بأنهار من خمر ولبن لذلك وجد من النصب إليه. إذا أنت وردت عنه النص إليه ولنبدأ بأتباع الضعفاء. Ini keluarga. Ini keluarganya Ammar bin Yasir ya, mulai dari keluarga-keluarga yang du'afa, orang yang lemah. Karena di boykot pasti akan menjadi orang yang lemah. Di embargo menjadi orang yang lemah. Ini ibunya yang ditarik adalah seorang wanita tua namanya Sumayyah. Diikat tangannya, kemudian kakinya juga diikat. Ini yang pakai sorban ini adalah kelompoknya Abu Jahal ya. Yang orang sekarang bilang kalau pakaian kayak gitu pakaian orang besar, ulama gitu kan. Nah ini Ammar bin Yasir. Suruh melihat bagaimana bapaknya digantung. Kalau dalam film ini dicekek gitu ya. Hanya satu keinginan mereka supaya mereka kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Itu ayah kandung Ammar bin Yasir ya, namanya Yasir. Digantung, disisa hidup-hidup di depannya. Nah, ibunya ditarik oleh kuda ya. Tangannya diikat, kakinya diikat dan kemudian ditarik bersama-sama dengan kuda yang berjalan. Sehingga dalam sejarah disebutkan pergelangan kaki dan tangannya terputus. Itu siksaan untuk orang-orang kaum muslimin saat itu ya. Ya mereka nunggu giliran, kapan gilirannya. Mereka rasa takutnya sangat cemas ya. Ammar tidak tahan, ibunya disisa sampai mengatakan huban, supaya ibunya tidak dilanjutkan siksanya. Ya sudah menyatakan huban supaya ibunya tidak dilanjutkan siksanya. Tapi ibunya sangat istiqomah. Itu akhir dari Sumayyah. Beliau dicatat dalam sejarah seorang wanita yang mati syahid pertama, syuhada pertama, wanita pertama yang sudah tercium namanya di surga. Ya, begitu perjuangan kaum muslimin saat itu, saudara sekalian, ya, betapa susahnya umat Islam pada saat itu. Sehingga untuk kita semua yang masih ada di tempat ini, ya, di negeri kita yang aman, kemudian kita tidak mau berjuang dengan baik seperti pengajian kita, ini sebuah perjuangan ya. Bagaimana pengajian ini terus digulirkan, terus dikembangkan, terus kita ajak sebanyak-banyaknya. Ini merupakan perjuangan kita gitu. Dan belum seberapa kita mengajak susah teman-teman kita datang ke tempat ini. Ini belum seberapa. Lebih besar dari itu banyak tugas kita untuk menegakkan syiar Islam dan dakwah Islam, nilai-nilai Islam di kehidupan kita. Ya, karena itu wajar kalau Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum
mathalul ladzina khalu min qablikum masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah apa kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja? Padahal belum jelas di antara kalian orang-orang yang berjuang di jalan Allah, belum ada ujian seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kesusahan, kemelaratan, bertubi-tubi ditimpa dengan kezaliman dan sebagainya. Ini sebuah pertanyaan dari Allah ya. Apakah kita mengira bahwa kita akan masuk surga hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji begitu ya? Dengan ibadah-ibadah ritual kita, wiridnya, doanya, salawatnya bisa dijamin masuk surga begitu? Padahal Allah katakan, "Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum." Padahal belum ada bukti kamu telah diberikan ujian sebagaimana orang-orang sebelum kami. Coba kita lihat sebelum kita termasuk Sumayyah, termasuk Bilal bin Rabah, termasuk Ammar bin Yasir dan sebagainya ya. Begitu sahabat-sahabat kita yang lain, sahabat-sahabat Nabi SAW yang sangat luar biasa. Baik, ikhwati barakallah. Hijrah Nabi kita Muhammad SAW ya diawali dengan sebuah doa yang sangat luar biasa. Dan ini senjata kita. Makanya Nabi SAW katakan bahwa ad-du'a silahul mu'minin. Umat Islam tidak memiliki kekuatan secara fisik untuk melawan orang-orang kafir, tapi doa itu membuat Rasulullah memiliki spirit. Doa is the spirit power of hijrah. Saya mengatakan itu. Kenapa? Karena inilah yang membuat Nabi SAW semangat berhijrah ke Madinah, bahwa dia akan memiliki kemenangan, mendapatkan kesuksesan ketika dia datang ke Madinah. Ya. Dan Allah memberikan jaminan setiap orang yang berdoa kepadanya, maka Allah akan mengabulkan. Kata Allah apa? Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Agak pecah kali ya dari sana ya, agak susah dibacanya ya. Terlalu kecil gitu ya, gitu. Ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Tapi dengan syarat, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Syarat yang pertama. Dan yang kedua adalah mereka hendaklah beriman kepadaku. Tetap beriman. Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yang ketiga adalah selalu istiqomah dalam kebenaran. Ya Allah, itu syarat 3 ya. Supaya doa kita dikabulkan berarti ada 3 syarat yang Allah minta. Bertakwa, menjalankan perintahnya, dan kemudian istiqomah untuk selalu dalam kebenaran, dan kemudian tetap dalam keimanan. Ikhwati barakallah, kita tahu sama-sama berdoa merupakan ibadah yang besar. Karena itu diupayakan kita habis sholat minimal kita baca doa yang pendek ya. Paling enggak doa sabu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kok disebut sapu jagat ya? Ya belum bersih kalau doanya belum ada Rabbana atina ya. Belum bersih. Jadi gitu doa yang paling hebat ya. Ibadah. Paten itu udah semuanya udah dapat katanya gitu. Allahu akbar ya. Ikhwat iman, seringkali umat Islam atau aktivis muslim itu seringkali dapat koreksi dari masyarakat kita. Walaupun kita kelihatannya soleh, baca Quran rajin, ngaji rajin, tapi ternyata ketika kita habis sholat kita malas sekali mengangkat tangan untuk berdoa. Maka orang-orang banyak di masyarakat umum bilang apa? Termasuk jamaah saya di Mampang ya, bapak-bapaknya terutama sama ibu-ibunya. Saya heran anak-anak muda sekarang Pak Ustadz. Kalau kita kan dari dulu demi sholat, habis sholat salam, kemudian kita baca doa, baca wirid ya. Kita baca Allahumma antas salam, minkas salam. Tapi orang anak muda sekarang katanya habis sholat bukannya mau baca Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan gitu kan. Pergi langsung ya, gak berdoa lagi ya Ustaz. Gimana bisa begitu Ustaz ya? Kembali lagi, karena kita tidak memahami akan urgensi doa. Pada doa itu kata Nabi adalah hakikatnya ibadah. Hakikatnya ibadah.
Maka jangan sekali-kali kita tidak berdoa. Maka Nabi mengajarkan semua aktivitas kita diawali dengan doa. Kita pakai baju ada doa, betul? Kita masuk ke masjid ada doa, masuk ke rumah ada doa, keluar rumah ada doa, masuk ke WC ada. Bahkan ketika kita ingin hubungan suami istri, doanya gimana? Ntar malam Jumat kebetulan ya. Baca doanya, jangan sampai tidak baca doa. Kenapa? Karena doa itu kata Nabi dikatakan ya, barang siapa yang membaca doa ketika ingin menghubungi suami istri, maka insya Allah anaknya akan dilindungi dari setan selama-lamanya, akan dilindungi oleh Allah SWT. Doa itu apa? Allahumma. Nah, ini yang dipakai oleh Allah SWT, oleh Nabi kita Muhammad SAW berdoa. Kelihatan dari sana ini gede nih, lebih besar nih dari sini ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Besar tapi lebih susah tulisannya kayaknya ya. Kita lanjutkan aja. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya, ikhwat iman, Nabi berdoa kepada Allah ketika ingin hijrah ada berapa permintaan? 3 permintaan. 3 permintaan itu yang pertama adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya Allah, kami ingin masuk ke kota Madinah ya Allah. Masukkanlah kami dengan masuk yang baik. Kita kalau mau pergi ke Bandung yang kepikiran Jakarta atau Bandung? Bandung. Kalau mau pulang kampung ke Jawa kira-kira kepikiran Jawa atau Jakarta? Jawa. Kita kalau mau pergi itu yang kepikiran tempat tujuan kita, maka wajar Nabi mengatakan Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Yang diminta adalah tempat tujuannya dulu. Ya Allah, aku ingin ke kota Madinah. Ya Allah, masukkanlah aku dengan masuk yang baik di kota Madinah supaya masyarakat Madinah menerima kehadiranku. Kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah hijrah ke Taif. Ya Allah, bukan disambut tapi disambit gitu kan ya. Dari batu-batu kerikil sampai benda-benda tumpul, anak kecil sampai kakek-kakek nenek-nenek ikut nimpuk Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Dalam sejarah kita tahu sama-sama Nabi berlumuran darah. Subhanallah, luar biasa. Itu Nabi orang mau masuk surga ya, susah banget rasanya. Ya. Nabi emang mintain sama Allah yang paling tinggi apa sih? Surga kan? Kalau Ramadan Nabi tidak pernah meninggalkan doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu mohon Nabi minta 2 itu enggak pernah ditinggal. Rabbana Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu dan surgamu. Tapi ternyata masuk surga ya Allah, Nabi kok susah benar. Hijrah ke Madinah yang jarak tempuhnya sekitar 450 km. Dari Jakarta kemana nih? Semarang ya, 450 km. Pernah jalan kaki kita ke Semarang? Belum pernah ya, insya Allah. Terus sekarang mau bermimpi boleh lah masuk surga. Kira-kira masuk surga kita bisa nggak ya kira-kira? Masya Allah. Nabi begitu. Maka wajar kalau Allah katakan berkali-kali, ada beberapa ayat di Quran itu am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum ladzina khalu min qablikum. Di ayat yang lain dikatakan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Di surat Ali Imran, tadi surat Al-Baqarah 214, di surat Ali Imran juga ada nada yang sama. Apa kalian mengira masuk surga begitu saja? Nah, padahal belum bukti di antara kalian orang-orang berjihad di jalan Allah dan kemudian termasuk orang-orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Doa Nabi pertama adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Dikabulkan gak Nabi datang ke Madinah, diterima atau disambut? Disambut atau diterima? Apa disambut? Disambut. Subhanallah. Pada Nabi tidak pernah menginjak Madinah sebelumnya, tapi datang ke Madinah, masyarakat Madinah hampir 100% menyambut kedatangan Nabi. Disambut dengan lagu-lagu nasyid kan? Tolong bagaimana lagi? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a dan seterusnya banyak. Dan itu yang paling menarik dalam penulis sejarah, itu dibuat spontanitas syair itu. Tidak disiapkan sebelumnya. Tiba-tiba masyarakat spontanitas menyambut kedatangan Nabi dengan kalimat semacam itu. Selamat datang wahai
cahaya yang sangat terang yang membimbing kami kepada cahaya Islam. Subhanallah, luar biasa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar ya ketika Salahuddin Ayyubi ketika dalam perang salib untuk melawan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, dalam perang salib itu beliau membuat tulisan nasyid sepanjang satu buku tebal ya, namanya Berjanji ya. Gitu kan? Di antara time syair-syairnya kan gitu kan. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Artinya orang tuh dipicu oleh nasyid itu supaya mereka kembali lihat perjuangan Nabi. Nabi ketika diperangi bukan kemudian dia mundur, gitu kan? Dia melakukan perlawanan. Itu dilakukan. Rabbi adkhilni mudkhala siddiq. Kemudian yang kedua, wa akhrijni mukhraja siddiq. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kota Mekah dengan keluar yang baik. Kita tahu sama-sama Rasulullah hijrah ke Madinah itu tanggal berapa ya? Satu. Itu tebak-tebakan semua nih. Pada kenal gak sama Nabi nih kita nih? Masya Allah ya. Terus kita mau masuk surga, kita belum kenal sama Nabi, gimana ceritanya ya? Padahal ahli surga itu Rasulullah SAW, kita belum mengenalnya dengan baik. Lalu bagaimana kita mencintainya kalau kita belum kenal kepadanya? Bukankah ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak taat, gitu kan? Kita mau taat kepada Allah dan Rasulnya, kita harus mengenal Allah dan Rasulnya dengan baik. Itu ya harusnya, gitu. Kita lihat kembali. Rasulullah SAW berangkat dari kota Mekah ke Madinah pada tanggal 26 Safar. 26 Safar. Ya, pada tanggal itu Rasulullah SAW rumahnya dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai rumahnya didobrak oleh orang kafir dan kemudian ditemui Rasulullah di tempat tidurnya. Kemudian ketika dibuka, siapa yang tidur? Ali bin Abi Thalib. Masih ingat kalau ini ya? Dia dibuka Ali ya. Ternyata Ali bukan Muhammad. Dan kemudian Rasulullah dikejar lagi dan bersembunyi di gua Sur yang pendek. Gua Sur pendeknya berapa meter sih? Pendek ya? Gua Sur pendek sekali. Tapi Allah amankan, Allah berikan keamanan sehingga dilindungi oleh Allah SWT dengan adanya sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang bertelur. Dan doa Nabi yang ketiga yang terakhir, yang ketiga. Doa Nabi yang ketiga adalah waj'al li min ladunka sultanan nasira. Apa mintanya? Berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan. Nabi minta apa nih? Kekuasaan. Kira-kira kita begitu enggak ya? Kita ketika ada sebuah kompetisi merebut kekuasaan, kita kemudian berkontribusi atau kita masa bodoh? Banyak gak umat Islam yang sebodoh? Banyak. Yang gak habis pikir, nih umat Islam, mayoritas umat Islam di negeri ini hampir 100%, ada sekitar 78% kurang lebih sekarang ya. Tapi ada gak ketua RT-nya orang Kristen? Ada ketua RT orang kafir? Ketua RW orang kafir ada? Terus Pak Lurah, Bu Lurah orang kafir ada? Ada. Camat ada? Gubernur ada gak orang kafir? Ada. Masya Allah. Di Kalimantan tuh pemilu berapa kali tuh yang mimpin orang kafir mulu? Pada Kalimantan mayoritas umat Islam juga. Bahkan banyak kerajaan Islam di sana kan? Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh nggak kita mengangkat orang kafir menjadi pemimpin kita? Tapi kan saya tidak milih, saya kan golput, gitu kira-kira gitu ya. Ya, emang golput suaranya kemana? Gitu kan? Suaranya kepada yang menang. Berarti Anda telah memilih yang menang secara otomatis. Kan begitu kan? Oh begitu. Ya, sekarang kenyataannya kamu sekarang mau dipimpin sama mereka atau enggak? Gitu kan? Kebijakan-kebijakan pemimpin yang ada sekarang kita harus ikut gak? Ikut kan, akhirnya kamu ikut juga kebijakan mereka kan? Yang tadi tidak kamu pilih, tapi mereka sekarang punya kompeten di hal ini. Nah ini yang harus kita lakukan ikhwan iman. Kenapa suksesi Islam itu ada pada saat hijrahnya Rasulullah SAW? Rasulullah ingin membangun pemerintahan Islam di Madinah, supaya bukan hanya umat Islam yang sadar menjalankan keislaman, tetapi otoritasnya, konstitusinya juga bisa ditegakkan. Betul ya? Enak. Bayangkan Erdogan di Mesir, di Turki, itu baru berhasil melepaskan undang-undang yang menyatakan pelarangan jilbab baru kemarin kan? Baru bulan ini kan baru dibubarkan undang-undang itu kan, undang-undang pelarangan
jilbab. Ya Allah ya Rabbi, berapa tahun tuh? 2 masa kepemimpinan dia. Enggak mudah untuk melarang untuk menghapuskan larangan jilbab. Enggak mudah ya buat ibadah Allah. Nah, kita di Indonesia Masya Allah kerja aja masih liburnya hari Sabtu, hari Minggu, betul ya? Padahal hari Sabtu tuh hari besarnya umat siapa? Yahudi. Hari Minggu tuh hari besarnya umat siapa? Nasrani. Hari Islam hari liburnya apa? Jumat. Hari besarnya Sayyidul Ayyam. Tapi umat Islam libur apa masuk kerja? Masuk. Sehingga sholat Jumat yang mestinya pakai wangi-wangian disunahkan mandi ya, mandi dulu. Sunnah muakkadah tuh mandi dulu pakai wangi-wangian. Kalau syukur-syukur masih hubungan suami istri boleh, gitu kan sebelum Jumat gitu kan. Itu ada hadisnya nih. Baru mandi besar kira-kira gitu ya. Baru besar pakai wangi-wangian baru ke masjid. Kira-kira gitu kan. Bisa nggak kita lakukan itu sekarang? Aduh susah ya gitu kan. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Ikhwati iman rahimakumullah, tanpa ada kekuasaan, kepemimpinan, nggak bisa kita lakukan itu. Sholat Jumat seadanya aja, kanan kiri bau asam semua. Ya Allah ya Rabbi, harus pakai wangi-wangian jadi bau asam gimana ini bisa gini. Allahumma sholli Muhammad ya, luar biasa. Baik, ikhwati barakallah. Baik, ini waktunya mungkin sedikit lagi ya. Saya percepat waktu Ustaz. Karena tadi mulainya udah hampir setengah 1. Ya, jadi agak mepet waktu ini. Baik, ikhwati barakallah. Sebenarnya kita sudah menyatakan bahwa kekuasaan itu adalah urgent. Kenapa? Kita setiap hari doanya itu. Itu doanya kan? Baca doa ini gak kita sering? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kita bukan tuh? Doa kita. Betul ya? Kita nggak sadar kalau setiap hari sebenarnya kita minta juga dianugerahkan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, itu doanya doa politis. Doa kita setiap hari doa minta supaya dianugerahkan kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkan pemimpin dari orang-orang bertakwa. Tapi kita nggak pernah mau tahu memilih pemimpin. Sebentar lagi pemilihan RT RW loh, betul nggak? Jangan sampai ketua RT ketua RW kita orang bukan muslim. Betul? Betul nggak? Kenapa? Percuma kita berdoa, tapi secara realitasnya kita tidak menjalankan. Berarti namanya munafik, ya? Ngomong begini tapi realitanya gitu kayak gitu kan. Kata Anda tadi berdoa minta dianugerahkan pemimpin yang bertakwa, tapi kenapa ketua RT-nya orang kafir? Itu saya muncak-muncak tuh di daerah Mampang ada satu RT orang kafir, bahkan ada beberapa RT itu. Masya Allah, saya ngisi pengajian di situ, saya langsung marah. Memang mayoritas di sini umat Kristen ya, saya gituin. Bukan Ustaz, mayoritas umat Kristen. Kenapa memimpinnya orang Kristen? Allahu Akbar walillahil hamd. Berat ya, berat. Padahal kita selalu minta kepada Allah. Ini sekaligus doa minta jodoh bagi yang belum punya jodoh. Ya. Yang belum punya istri, yang belum punya suami, silakan memperbanyak doa ini. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan hidup. Minta kepadamu ya Allah, aku mohon kepadamu berikanlah aku pasangan hidup. Ini bentuknya adalah general, azwajina, bentuknya general, tidak menunjukkan kepada istri maupun kepada suami. Berarti doa ini bisa untuk seorang wanita agar diberi anugerahkan suami, bisa dipakai oleh seorang laki-laki agar dianugerahkan seorang istri ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan juga kita minta supaya Allah anugerahkan kepada kita anak-anak keturunan kita yang enak dipandang mata, nurut, patuh, disuruh, diajak ngomong nunduk gitu kan. Anak-anak sekarang kalau diajak bapaknya ngomong diliatin, bapaknya melototin ya. Benar-benar kurang ajar orang sekarang ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang anak kayak gitu ya. Ya Allah, kalau bapak kita ngomong mboknya nunduk gitu ya. Lain kalau sama teman kita harus tatap wajahnya gitu kan ya. Kalau teman kita wajib kita menatapnya. Kenapa? Supaya ada interaktif yang bagus. Itu orang ayah kita, ya Allah. Mata kita apalagi kalau matanya tajam gitu. Terutama akhwat gitu yang matanya jeli gitu kan. Itu kalau ibunya lagi ngomong dilihatin kan, waduh, luar biasa. Aduh, ngeri, hatinya bisa ternodai, terluka ya, bahaya ya. Padahal kita minta kepada Allah supaya kita menjadi anak-anak atau kita dianugerahkan anak-anak keturunan yang menyejukkan hati gitu ya. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwati iman yang terakhir saya sampaikan ini. Walaupun masih banyak, walaupun materinya sama banyak, tapi ini sebagai materi terakhir saya. Kekuasaan itu merupakan efektif.
Saya tidak mengada-ngadakan, saya tidak ingin mengada-ngada. Ini perkataan dari Utsman bin Affan. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Ma yaz'u sultan aktsaru mimma yaz'ul Qur'an." Subhanallah, sampai Utsman bilang kayak gitu. Utsman ini sahabat Nabi yang bikin ini mushaf ini mushafnya apa namanya? Mushaf Utsmani. Mushaf yang ada di tangan kita sekarang ini bukan mushafnya Abu Bakar, bukan bahkan mushafnya Umar, tapi mushaf Utsmani. Kenapa? Karena pada masa Utsman seluruh tulisan Quran itu dihancurkan kecuali satu bahasa yang dibuat oleh beliau. Kebijakan Utsman inilah yang kemudian menjadikan Quran ini satu bahasa di seluruh dunia. Satu tulisan di seluruh dunia. Luar biasa. Utsman berkata, kata beliau, "Ma yaz'u sultan aktsaru mimma yaz'ul Qur'an." Kata beliau, apa yang ditertibkan oleh kekuasaan lebih banyak daripada atau dari apa yang ditertibkan oleh Al-Quran. Hebat gak nih buat kalian? Maksudnya apa nih? Maksudnya tahu gak kira-kira? Ya. Sering kali kalau di Jatinegara tuh di jembatan tuh, karena kalau malam-malam tuh banyak pelacur ya, banyak bencong dan sebagainya gitu ya, wah, ada menjajakan seksualnya kan. Saya pernah lewat malam-malam di situ, ya Allah, dicolek-colek gitu. Gemeter saya ya. Karena pakai motor lagi lampu merah gitu kan. Aduh, Masya Allah, jalan gitu, cepet hijau gitu, ya Allah gitu kan. Banyaknya mereka. Tiba-tiba ada anak muda, sekelompok anak muda berpakaian putih, pakai topi dan sebagainya, pakai sorban dan sebagainya. Dia pasang spanduk gede-gede. Wala taqrabuz zina, gitu kan. Jangan dekati zina. Karena zina itu membawa kemudaratan, membawa penyakit dan berbagai macam hal-hal yang membuat kecelakaan bagi manusia. Tapi kata pelacur, kata bencong itu apa? EGP, emang gue pikirin. Padahal Quran disebut, Al-Quran surat sekian ayat sekian. Gak pergi. Gak lama kemudian ternyata sekitar 2 km, radius 2 km terdengar sirine Pol PP. Wing, wing, gitu-gitu. Wing, wing. Ya Allah, ya namanya pelacur sama apa namanya? Sama bencong itu langsung buka sepatunya tuh, yang tinggi-tinggi tuh kaki tuh dibuka, dia lari tuh birit-birit, takut ditangkap. Itu maksudnya kekuasaan lebih efektif. Paham ya maksudnya? Quran ini bagus, tapi kalau tidak dibarengi dengan kekuasaan tidak akan jalan. Betul? Ya harus kita pahami. 2014 sebentar lagi masalahnya, gitu diingetin gitu ya. Jangan sampai kemudian kita tidak peduli dengan urusan ini. Ya, ingat, kita tahu sama-sama bahwa orang-orang Syiah sekarang jadi nomor 1 loh di partai-partai. Betul nggak? Salah satu partai, saya nggak sebutin namanya, ya. Nomor 1-nya adalah Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat, gitu kan. Ya kita tahu sama-sama adalah tokoh Syiah di negeri ini. Ya Allah ya Rabbi, berat banget nih kayaknya. Dia calon jadi anggota dewan, jangan-jangan jadi calon ketua MPR lagi. Aduh, nauzubillah min dzalik, ya Allah ya Rabbi. Ngeri. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, ya, ini perkataan dari ulama adalah Imam Hasan Al-Basri mengatakan, untuk manusia harus ada penguasa yang mengatur. Wajib. Jangan sampai kita diatur oleh penguasa yang bukan seiman. Ya, jangan sampai kita dikuasai oleh mereka yang tidak seiman. Sehingga ikhwati fillah, dalam rangka 8 tahun lamanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, hanya waktu 8 tahun Rasulullah bisa menaklukkan kota Mekah. Betul? Ya, baru terjadi futuh yang saat itu Nabi diusir, orang-orang Islam diusir dari Mekah, tapi ketika kekuasaan dipegang oleh Rasulullah bisa menaklukkan kota Mekah kembali. Betul? Tanpa pertumpahan darah, tanpa ada penzaliman, tanpa ada dendam. Hebat gak nih? Kuncinya apa? Kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja begini dari saya, Masya Allah. Ini banyak banget yang menarik. Sebenarnya mau kita kaji banyak banget, tapi insya Allah lah ada kesempatan lain kita akan lakukan. Ya, salah satu contoh yang simpel sekarang ini adalah kekuasaan yang ada di Turki ya. Alhamdulillah, Erdogan walaupun dia seorang yang baru-baru terkenal begitu, tapi dia punya izah, punya wibawa sangat luar biasa. Di mana ada umat Islam dizalimi, maka dia pertama kali bersuara. Ya, hebatnya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz yang insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Mungkin dipersilakan untuk satu orang penanya dari Ikhwan atau Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya tentang kekuasaan ini ya. Kalau setelah Rasulullah meninggal, Islam dipimpin oleh ini ya, sahabat-sahabat Rasul. Dan kalau terkait dengan kekuasaan, kalau dari sejarahnya justru sahabat-sahabat Nabi itu tidak mau memangku kekuasaan, artinya tidak berebut gitu. Justru mereka malah kamu aja gitu. Saling mereka tidak merebut kekuasaan karena tanggung jawabnya lebih tinggi gitu. Seperti cerita Umar yang dia tidak mau jadi pemimpin dan keluarganya kalau bisa jangan sampai menjadi pemimpin semuanya karena tanggung jawabnya yang besar gitu. Terkait dengan saat ini yang tadi penjelasan Ustadz, justru kita ya umat Islam yang memimpin gitu. Kita harus berebut. Apa karena memang maksudnya zaman dulu memang Islam lebih berjaya gitu daripada sekarang atau gimana tuh Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau nunggu dulu? Langsung aja ya. Takut waktunya habis ya. Jazakillah dari Mbak siapa namanya? Mbak Siti ya. Alhamdulillah pertanyaan sangat bagus sekali. Kalau pada masa Rasulullah pasca Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah ya, itu semua para sahabat nggak ada yang ingin dijadikan pejabat gitu. Rata-rata dipilih oleh Rasulullah atau dipilih melalui syuro, begitu kan? Tidak ada yang mengajukan diri menjadi pemimpin atau menawarkan diri menjadi ketua RT, nggak ada. Semua sudah ditentukan oleh majelis syuro, begitu kan? Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa ada seseorang mau berambisi kepada jabatan, maka jangan berikan kepada jabatan itu, pada orang yang ambisi tadi. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut akan melakukan ketidakamaнаhan dalam jabatannya itu. Dan ingat, asbabul wurud dari hadis ini, kejadian-kejadian pada saat ini seperti apa yang tadi Mbak Siti katakan, pada saat itu memang umat Islam berjaya. Apa iya sama orang-orang soleh kita rebutan? Jadi ketua masjid kok rebutan? Kayak gitu kan ya. Orang-orang soleh semua pada kedoret ke masjid, nggak boleh. Tapi saat ini ikhwati iman seperti pada saat Nabi Sulaiman berhadapan dengan Ratu Bilqis. Ya kan? Betul? Apakah Sulaiman tidak berambisi untuk mengalahi Ratu Bilqis? Berambisi sampai dituliskan dalam Al-Qur'an. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghili. Ya kan dalam Al-Qur'an disebutkan kan? Ya, doa Nabi Sulaiman kepada Allah, ya Allah ampuni aku. Setelah dia minta ampun apa? Anugerahkan kepada aku ya Allah kerajaan. Ya, tidak ada kerajaan setelah aku. Gitu kan? Tidak ada kerajaan yang dimiliki seperti aku setelah aku. Gitu kira-kira gitu ya. Subhanallah. Dia minta kepada Allah kerajaan, bukan hanya itu. Pada masa Nabi Yusuf juga sama. Nabi Yusuf saat itu pemerintahannya kan bukan muslim. Betul? Ya, sampai beliau masuk penjara ya. Dan demikian banyak sekali orang-orang munafik, orang-orang bahkan di situ ada permulaan Yahudi muncul di situ ya. Permulaan Yahudi pada masa Nabi Yusuf itu ada itu. Ya luar biasa. Nabi minta kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah. Bukan kepada Allah, dia minta kepada raja ya. Apa doanya? Ngomong surat dalam surat Yusuf, buka aja ya. Kita buka ya surat Yusuf ayat ke-55. Surat Yusuf ayat ke-55. Ini Al-Qur'an ya, bukan hadis lagi ya jawabannya ya. Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an jelas dong lebih utama dari seluruh dalil-dalil yang ada. Kenapa sumber hukum Islam itu 4? Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang kedua ijma, yang ketiga ijma, dan kemudian yang keempat qiyas. Ini tetap kita pakai ya. Karena bagaimanapun hal itu diperlukan oleh umat Islam. Surat Yusuf, surat ke-12, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya, saudara sekalian yang punya, silakan dibuka. Surat Yusuf, surat ke-12, ayatnya ke-55. Antum mau baca?
Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Iya. Minta apa Nabi Yusuf? Menjadi apa? Punya posisi apa? Menteri Keuangan. Kalau Menko apa kalau? Menq atau Menko Kewin ya? Subhanallah, luar biasa. Dari Nabi Yusuf minta kepada kerajaan. Kenapa? Karena bahaya kalau dipegang oleh orang yang tidak amanah jabatan ini. Betul? Maka Nabi Yusuf berkata kepada raja, "Qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun alim." Wahai raja, aku minta posisi satu deh. Menteri Keuangan aku pegang. Kenapa? Inni hafizun alim. Karena orang Islam, kita semua, Yusuf mengatakan, sungguhnya aku hafiz, orang yang bisa menjaga amanah. Kalau orang yang rajin sholat, rajin ngaji, masa ia mau korupsi sih? Betul? Insya Allah gak akan korupsi, dia ngerti agama. Dia lebih layak menjabat jabatan daripada orang yang doyan judi, doyan wanita, doyan maksiat. Ya Allah, jangan-jangan dia jadi jabatan untuk main judi lagi. Kan gitu kan, Masya Allah. Oh, berat itu. Berat gak ya? Berat. Ini Quran ya. Banyak loh ayat yang semisal ini, banyak banget. Banyak. Ya, banyak. Jadi Nabi Yusuf minta posisi. Dan apakah ini berlaku hanya untuk Nabi Yusuf sekarang Quran ini? Quran ini untuk Yasin Nabi Yusuf atau untuk kita sekarang? Untuk kita sekarang Quran ini, bukan untuk Nabi Yusuf. Jangan salah ya. Masya Allah. Sekarang kita gunakan itu. Persaingan kita sangat besar. Ya Allah ya Rabbi, 2014 ini kita ngadepin macam-macam orang. Negeri ini mau diserahkan ke siapa? Itu kita yang nentuin, betul? Negeri kita diperjuangkan oleh pahlawan umat Islam semuanya. Nggak ada pahlawan orang kafir, betul? 100% pahlawan orang Islam. Ada nggak sih pahlawan orang kafir? Ada. Coba sebutin namanya siapa? Hah? Siapa? Nggak ada. Wong Ambon tuh siapa namanya? Patimura Ambon, apa dia orang kafir? Orang Muslim. Orang Batak ada tuh, Sisingamangaraja. Apakah dia orang kafir? Orang Islam ya. Ada. Kalau penjajah kita orang kafir, betul? Belanda menjajah kita dengan masuk 3G kan? God, Glory, Gospel. Ingat itu. Masa iya sekarang mau dipimpin lagi sama penjajah? Hah? Negara kita mau diserahkan ke siapa? Kita yang nentuin. Betul? Ustadznya bukan pengurus partai, bukan. Saya gak mau kampanye, partai apa yang saya pegang, gak ada. Tapi kalau milih tetap harus milih. Karena sebagai warga negara yang baik kita milih. Gitu kira-kira. Ini harus sadar masyarakat. Antum semua harus sadarkan kepada saudara-saudara. Ya Allah, ini sebentar lagi kita akan memilih pemimpin. Jangan sampai kita tidak memilih pemimpin. Ya Allah, ya Rabbi, negara mau dikasih ke siapa nih? Masa depan anak kita gimana? Tahu sendiri Jakarta, tahu kan? Masih Jakarta bukan sini? Masih Jakarta. Ya Allah ya Rabbi, kemarin sudah dicabut bantuan untuk masjid. 350 masjid diputuskan tidak mendapatkan bantuan APBD oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta. Itu saya direkam ini ya. Dan ditandatangani oleh Jokowi, gitu kan, Masya Allah. Artinya apa? Bantuan yang selama ini diberikan untuk masjid-masjid, 350 masjid, di mana masjid-masjid antum tahu kan dapat infak Jumatan paling berapa ya? Kalau masjid kampung, kalau di masjid kantor sih lumayan bisa 10 juta, 20 juta. Tapi kalau di kampung dapat infaknya 300 ribu, 10 ribu. Ya, Pak, isinya 10 ribu, 50 ribu, paling gede itu 100 ribu, ada juga sih. Ya, cepet. Totalnya paling nggak sebulan itu dia dapat dana sekitar 2 juta. Dari kotak infak. Sementara bayar listriknya udah 1 juta, bayar airnya 1 juta, terus buat ustadznya buat operasi yang lainnya, buat beli sabun, buat pel dan sebagainya. Ya Allah, dari mana? Yang selama ini disubsidi oleh pemerintah DKI Jakarta, memberikan bantuan setiap masjid kurang lebih sekitar 20 juta. Ya, saya kasih bocoran seperti ini kenapa? Saya pengen tahu juga tentang di atasnya gimana sih sebenarnya. Kalau yang megang kekuasaan, dia yang men-set anggaran, kan begitu kan. Kalau kita yang punya kekuasaan, maka anggaran buat dakwah insya Allah enak.
Ya, masa bikin pengajian sampai urunan dulu gitu. Kan gak enak banget ya gitu ya. Masya Allah. Bikin pengajian kalau ada anggarannya semua wajib bikin pengajian. Semua wajib ada tempat ibadah. Ini semua dianggarkan oleh pemerintah. Kan gitu semua orang jadi soleh semua. Betul. Makanya Nabi Yusuf bilang kepada kerajaan, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Dua potensi yang dimiliki umat Islam, ini hafiz, dia jaga amanah, terpelihara, dan kemudian alim, dia profesional, dia paham ilmunya. Betul? Ya, orang Islam ngerti semua ilmu. Kalaupun nggak tahu, apa iya kemudian oh saya nggak ngerti masalah ke RT-an, saya nggak pernah jadi RT, kemudian kita bilang aduh saya nggak mau jadi RT, yang pernah jadi RT, jangan begitu. Kita jadi bapak juga nggak pernah latihan jadi bapak kok. Ibu jadi ibu juga gak pernah jadi latih ibu kok. Bisa aja kan jadi bapak kan. Bisa jadi ibu, kerjain dulu. Insya Allah bisa kita tanganin. Paham? Masya Allah. Ini ngaji apaan nih? Gak ada di kampus kayaknya pengajian kayak gini. Di sekolahan gak dapet ya. Masya Allah. Ini ngerti ya. Suksesi Islam itu diawali dari hijrahnya Nabi SAW. Di situ Nabi SAW bisa menjadi pemimpin, menjadi penguasa, membangun daulah Islamiyah, dan kemudian begitu mudahnya mengajak orang lain masuk Islam, termasuk diantaranya adalah Raja Najasyi, ya, masuk Islam, gitu, karena kekuasaan Rasulullah membuat surat untuk mengajak dia masuk Islam. Kan enak kalau jadi penguasa, ya kan? Kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah ya. Alhamdulillah, karena waktu telah habis, mari kita tutup kajian ini dengan ucap hamdalah. Alhamdulillah. Banyak-banyaknya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.